Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Angelina dengan nomor 230211500021. Hari ini saya akan membahas tentang kutipan, catatan kaki, dan juga daftar pustaka. Jadi, apakah kutipan itu? Kutipan adalah salinan pernyataan, paragraf, atau gagasan yang terdapat dalam karya seorang penulis, baik itu berupa buku, media cetak, maupun wawancara. Penggunaan kutipan ini bertujuan untuk memperkuat isi uraian dan membuktikan pernyataan yang disampaikan. Ada dua jenis kutipan yang umum digunakan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung itu adalah ringkasan dari ide atau kesimpulan yang disampaikan dengan bahasa sendiri oleh penulis. Kutipan jenis ini tidak memerlukan tanda kutip dan langsung disisipkan dalam teks. Penyebutan sumber bisa dilakukan dengan atau tanpa mencantumkan nomor halaman. Pada penulisan kutipan tidak langsung pendek, itu bisa ditulis di sumber acuan setelah kutipan, menulis sumber acuan sebelum kutipan, dan menulis sumber acuan di tengah kutipan. Kemudian ada kutipan tidak langsung panjang. Kutipan yang lebih panjang dari 3 atau 4 baris dapat menjadi sulit untuk dibedakan sebagai kutipan, apalagi jika penulisannya tidak memadai. Untuk menghindari kebingungannya pada awal paragraf atau kutipan, sebutkan nama penulis dan tahun publikasi. Setelah itu, kutipan dilanjutkan tanpa perubahan atau tanda kutip. Kemudian ada kutipan langsung, yaitu pengambilan teks sama persis dengan aslinya tanpa ada perubahan atau penghilangan. Teks ini tidak boleh diubah ataupun diedit. Jadi, ada pun ciri-cirinya kutipan langsung pendek, yaitu digabung langsung ke dalam teks tanpa tanda kutip, menggunakan jarak spasi yang sama dengan teks utama. Kemudian ada kutipan langsung panjang. Ciri-cirinya ditulis terpisah dari teks utama menggunakan spasi 1, sementara teks utama biasanya 1,5 atau 2 spasi. Diletakkan dalam paragraf khusus yang menjorok ke dalam 5 sampai 7 ketukan. Tidak selalu diapit tanda kutip. Jika terdapat kutipan di dalam kutipan, gunakan kutip. Jika terdapat kutipan di dalam kutipan, gunakan tanda kutip tunggal. Kemudian di sini ada cara penulisan kutipan tidak langsung berdasarkan jenis sumber. Ada dari buku, penerbitan pemerintah, surat kabar, website, dan juga majalah. Berikut. Ada metode penulisan kutipan. Ada yang pertama itu American Psychological Association atau APA Style. Lalu ada Harvard Style. Ada Chicago Manual Style, IEE Style yang dominan pada bidang teknik dan ilmu komputer. Ada pembahasan tentang catatan kaki. Jadi catatan kaki atau biasanya kita sebut dengan footnote, itu adalah penjelasan yang ditulis di bagian bawah halaman sebuah jurnal atau karya ilmiah untuk memberikan keterangan terkait informasi yang ada pada halaman tersebut. Catatan kaki juga bisa digunakan untuk memberikan komentar atau menjelaskan sumber kutipan dari jurnal yang digunakan. Dalam penulisan catatan kaki, seringkali digunakan simbol angka, huruf, atau tanda kurung yang dituliskan secara berurutan dari awal hingga seterusnya. Kemudian ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam catatan kaki. Yang pertama yaitu ibid atau ibidem, artinya di tempat yang sama. Kedua, opcit atau open citato, artinya dalam karya yang telah disebutkan. 3, locit atau lotus citato, artinya di tempat yang telah disebutkan juga. Dan ini penggunaannya berbeda. Kalau ibid itu di tempat yang sama, berarti dari sumber yang sama dengan halaman yang berbeda atau halaman yang sama disebutkan dengan berurutan. Kalau opcit itu disebutkan dalam buku yang dari sumber yang sama tetapi sudah didahului oleh sumber lain. Lalu locit itu untuk sumber dari jurnal yang telah diselingi dengan sumber lain. Kemudian nih ada pembahasan tentang daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu sering ada di bagian penutup dari makalah yang berperan menyajikan informasi mengenai sumber-sumber yang dijadikan referensi. Halaman daftar pustaka juga dicantumkan dalam daftar isi untuk memudahkan pembaca menemukan lokasinya. Penulisan daftar pustaka harus disusun secara alfabetis sesuai dengan nama penulis atau judul sumber. Tapi, mengapa sih daftar pustaka itu penting? Nah,
Keberadaan daftar pustaka juga mencerminkan kedalaman penelitian dari pembacaan yang telah dilakukan oleh penulis, karena menunjukkan beragam sumber yang mendukung pembahasan dalam karya tersebut. Dengan mencantumkan daftar pustaka, pembaca dapat dengan mudah menelusuri sumber asli untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait topik yang dibahas, sekaligus menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan akademik. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang kutipan, catatan kaki, dan juga daftar pustaka. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.